Drop it. Halo sahabat online semua, kami mahasiswa dari Universitas Mahasaraswati Denpasar kelas F Manajemen Malam dari kelompok Silabus 11. Kami akan membahas materi mengenai fungsi pemerhatian kerja dengan dosen pengempu mata kuliah Sumber Daya Manusia, Ibu Nimbade Satya Utami SEMM. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Pertama, Yuni Andari absen 5, kedua, Putu Ayu Febrianti absen 11, dan ketiga, Ade Puspita Dewi absen 21. Pokok pembahasan pertama yaitu tentang pengertian pemberhentian, yang kedua, alasan-alasan pemberhentian, yang ketiga, proses pemberhentian, dan keempat, undang-undang tentang pemberhentian. Pengertian pemberhentian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25, mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Di sini juga ada pengertian pemberhentian menurut para ahli. Menurut Malayu SP Hasibuan mengatakan bahwa pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia, dan istilah ini mempunyai sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja. Yang kedua ada Sondang P. Siagan mengatakan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah ketika ikatan formal antara organisasi selaku pemakai tenaga kerja dan karyawannya terputus. Fungsi pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja. Hal ini dilakukan bila perusahaan tidak memiliki cukup profit untuk menutupi segala pengeluaran. Perusahaan melakukan PHK adalah karena PHK menjadi cara perusahaan mengurangi pengeluaran. Contohnya, pada saat ini pandemi COVID-19 menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. PHK adalah salah satu pilihan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan. Yang kedua, ada menggantikan kinerja yang buruk, di mana bagian integral dari manajemen adalah mengidentifikasikan kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan kinerja. Yang ketiga, ada meningkatkan inovasi. PHK dapat memberikan kesempatan kepada posisi karyawan yang baru masuk. Tenaga kerja dipromosikan untuk mengisi lowongan kerja sebagai sumber daya yang dapat memberikan inovasi atau menawarkan pandangan baru. Yang keempat, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikan ulang komposisi, budaya, dan jenis kelamin tenaga kerja. Pokok materi 2, alasan-alasan pemberhentian. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Yang ketiga, keinginan karyawan. Yang keempat, pensiun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Yang keenam, meninggal dunia. Dan terakhir, perusahaan dilikuidasi. Menurut Melayu Hasibuan, menyebutkan beberapa alasan karyawan diberhentikan dari perusahaan, yaitu yang pertama, undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, antara lain anak-anak karyawan WNA, karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Yang kedua,
Keinginan perusahaan. Pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan dapat terjadi karena karyawan tersebut berusia lanjut dan tidak memiliki keuntungan lagi bagi perusahaan. Karyawan tersebut sudah berusia lanjut, kurang cakap atau melakukan tindakan yang merugikan seperti korupsi. Keinginan perusahaan memberhentikan karyawan ini disebabkan karyawan tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, perilaku dan kedisiplinannya kurang baik, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang ketiga, ada keinginan karyawan. Pemberhentian karena keinginan karyawan dapat terjadi karena karyawan tersebut kurang mendapat kepuasan kerja di perusahaan yang bersangkutan. Misalnya, jasanya rendah, lingkungannya kurang baik, atau perlakuan kurang baik. Pemberhentian karena keinginan karyawan dapat juga terjadi karena pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua, kesehatan yang kurang baik, untuk melanjutkan pendidikan, untuk berwirausaha, bebas jasa terlalu rendah, dan perilaku yang kurang adil. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang berhenti atau putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Ada yang bersifat karena peraturan perundang-undangan, tapi ada juga karena keinginan pengusaha. Agar tidak terjadi hal semena-mena yang dilakukan pengusaha, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pemberhentian karyawan. Karyawan suatu perusahaan akan diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian yang seperti ini tidak akan menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima oleh perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan sekarang ini banyak mengadakan perjanjian kerja dengan karyawannya di dalam suatu kontrak di mana di dalamnya disebutkan masa waktu kerja atau masa kontraknya. Dan ini alasan juga tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja apabila kontrak kerja tersebut diperpanjang. Yang keempat, pensiun. Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Usia kerja seseorang karyawan untuk status kepegawaian adalah 55 tahun atau seseorang dapat dikenakan pensiun dini apabila menurut keterangan dokter karyawan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan umumnya sudah mencapai 50 tahun dengan masa pengalaman kerja minimal 15 tahun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Yang keenam, meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis hubungan kerjanya dengan perusahaan akan terputus. Perusahaan tersebut akan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkannya sesuai dengan peraturan yang ada. Seorang karyawan yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas, pesangon atau golongannya diatur di dalam undang-undang. Misalnya, pesangon lebih besar dan golongannya dinaikkan sehingga uang pensiunnya lebih besar. Yang ketujuh, perusahaan dilikuidasi. Dalam hal perusahaan dilikuidasi, masalah pemberhentian karyawan diatur dengan peraturan perusahaan, perjanjian bersama peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan apakah benar atau tidak perusahaan dilikuidasi atau dinyatakan bangkrut, harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Berikut ini contoh video dari pemberhentian hubungan kerja.
Media sosial diramaikan dengan video pecahnya tangisan sejumlah orang yang disebut merupakan karyawan Ramayana Depok, Jawa Barat. Terlihat dalam video tersebut, sejumlah pegawai yang didominasi perempuan mengenakan seragam kerudung merah muda, baju abu-abu, dan bawahan hitam. Banyak di antara mereka berpelukan satu sama lain. Mereka menangis dan bermaaf-maafan lantaran perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada mereka. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @undercoffee.id Selasa 7 April 2020. Realitas masyarakat Ramayana Depok PHK karyawan nangis histeris, tulisnya dalam caption. Sementara itu, kondisi finansial disebut menjadi alasan utama diberlakukannya PHK terhadap 100 lebih karyawan Ramayana Depok. Dilansir dari kompas.com, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Manto Jorgi, mengungkapkan kondisi finansial kurang bagus sejak sebelum pandemi corona di Indonesia. Manto menyebut Ramayana Depok sebelumnya telah berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Depok perihal rencana PHK. Keputusan manajemen Ramayana Depok diambil atas instruksi manajemen pusat. Sementara itu, penutupan Ramayana kemungkinan akan berlangsung sementara selama 1 hingga 2 bulan sambil memantau situasi. Manto menyebut Ramayana Depok akan membayar hak-hak karyawan terkena PHK. Manajemen Ramayana Depok juga disebut akan merekrut kembali karyawan-karyawan yang terkena PHK. Hal itu akan dilakukan seandainya kondisi keuangan perusahaan pulih selepas pandemi. Pokok pikiran ketiga yaitu proses pemberhentian. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka cara yang ditempuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Pengusaha yang ingin memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari P4D, yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah untuk pemutusan hubungan kerja terhadap 9 karyawan atau kurang, dan izin dari P4P, yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat untuk pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang jumlahnya 10 orang ke atas. Selama izin belum diberikan, pemutusan hubungan kerja belum sah, maka kedua belah pihak harus menjalankan kewajibannya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu pemberhentian dan alasan-alasan pemberhentian. Menurut kalian, pemecatan atau dipecat dengan PHK itu berbeda atau enggak sih? Begini penjelasannya. Walaupun keduanya berarti sama-sama dikeluarkan dari perusahaan, tetapi akan mempunyai dampak yang berbeda terhadap pencarian kerja di masa mendatang. Dipecat itu alasannya dikarenakan kinerja kamu dianggap buruk atau tidak memuaskan, berperilaku tidak baik, kamu suka melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan, seperti mempermalukan perusahaan, merusak fasilitas kantor, tidak masuk kerja tanpa kabar, dan lain sebagainya. Dipastikan kecil harapan kamu untuk cepat mendapatkan pekerjaan kembali. Jika dipecat, ini biasanya tidak akan menerima yang namanya pesangon, karena pengakhiran kontrak kerja terjadi karena kelalaian individu itu sendiri. Nah, sedangkan jika perusahaan mengakhiri masa kerja kamu dengan status PHK, hal ini biasanya dikarenakan karena perusahaan itu mengalami perampingan ataupun karena perusahaan bisnisnya mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Dan jangan lupa, kalau kamu terkena PHK, kamu berhak mendapatkan pesangon dan beberapa tunjangan lainnya sesuai ketentuan perusahaan. Berikut adalah prosedur atau proses pemecatan karyawan. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Yang kelima, itu adalah pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Sebelum adanya pemutusan hubungan kerja,
pengusaha harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi. Nah, upaya peningkatan efisiensi yang biasa digunakan itu adalah yang pertama, mengurangi shift kerja. Yang kedua, menghapuskan kerja lembur. Yang ketiga, mengurangi jam kerja. Yang keempat, mempercepat pensiun. Yang kelima, meliburkan atau merumahkan karyawan secara bergilir untuk sementara. Pokok pikiran keempat yaitu undang-undang dan konsep pemberhentian. Menurut pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PHK oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI. PHK harus dilakukan dengan dasar dan alasan yang kuat, karena pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat. Sebagaimana diatur pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian, atau menggelapkan barang dan uang milik perusahaan. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk atau meminum minuman keras yang memabukkan, memakai atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Yang keempat, melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan kerja. Yang kelima, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan. Yang kedelapan, itu dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Yang kesembilan, itu membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara. Atau yang ke-10 itu melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dalam hal apa sih perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja? Nah, pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh itu diatur dalam pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena berbagai alasan pekerja atau buruh. Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan. Yang pertama, pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang keempat, pekerja menikah. Yang kelima, pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Yang keenam, pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, pekerja mendirikan, menjadi anggota, atau pengurus serikat bekerja. Pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang kedelapan, itu pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan. Yang kesembilan, yaitu karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
Yang ke-10 itu pekerja dalam keadaan cacat tetap akibat sakit, kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Nah, jika pengusaha melakukan PHK karena alasan tersebut, PHK-nya adalah batal demi hukum yang diatur dalam pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, menurut kalian apa sih yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir? Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila yang pertama, pekerja meninggal dunia. Yang kedua, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, itu adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, jadi pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Pesangon hanya diberikan kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemberian pesangon kepada karyawan yang mengalami PHK itu diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 yang membahas tentang ketenagakerjaan pasal 156 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Nah, tidak semua PHK itu diwajibkan membayar uang pesangon, tetapi tergantung dari alasannya dilakukan PHK tersebut. Nah, aturan mengenai uang pesangon yang akan diperoleh karyawan diatur dalam pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sementara itu, besaran upah uang penghargaan masa kerja atau UPMK yang akan didapatkan oleh karyawan berdasarkan pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pesangon terakhir yang akan didapatkan karyawan yang mengalami PHK itu adalah upah penggantian hak atau UPH. Aturan mengenai UPH itu diatur dalam pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menilik 4 hal berikut. Yang pertama, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Yang ketiga, itu ada penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, kesimpulannya, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Pemberhentian kerja bisa disebabkan oleh undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan pegawai, pensiun, kesehatan, kontrak kerja berakhir, meninggal dunia, atau perusahaan dilikuidasi atau bangkrut. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah dan dilakukan dengan cara sebaik-baiknya sebagaimana pada saat mereka diterima sebagai karyawan. Dengan demikian,
hubungan antara perusahaan dan mantan karyawan tetap terjalin dengan baik. Baik Sobat Online, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa Sobat Online. Dah.